Ya, Nah, lagi ya dan aman. sam- sambil Boleh, nunggu yang lain, kayaknya aku mulai jam 10 lebih 5 aja ya, teman-teman. boleh, boleh. Sambil makan ya dan belum makan. Iya, Aduh, mangga, dan mangga. lu udah makanin? Udah. Oke, karena udah jam 10 lebih 5, izin aku mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di Wabarakatuh. Iya, dan aku pertama-tama mau minta maaf karena udah ganggu waktu kalian di pagi ini. Cuman sekali lagi karena ini juga merupakan tugas matkul kita dan akan ada penilaian juga per kelasnya dan tentunya bakal ada perbandingan juga kelas lain. Makanya aku juga berharap kalian bisa put more your effort on this. Meskipun di tugas lain pun kita ada tugas yang emang lebih besar juga kayak Facebook, Disem dan lain-lain.
Dan aku juga mau remind sekali lagi untuk kalian yang belum masuk ke grup divisi, tolong masuk dari sekarang. Dikarenakan agar lebih memudahkan koordinir dari Kadif ke staf lain. Nah, mungkin untuk agenda pertama aku bakal langsung ke tugas aja karena kayaknya kan juga udah tahu ya ini tuh webinar dan webinarnya untuk tanggal dan lain-lain itu bakal dijelasin sama Sazuan nanti. Dan tentu webinar ini meskipun cuman Zoom dan online bukan berarti itu tuh lebih mudah dibandingkan offline. Banyak juga hal-hal yang perlu kita siapkan dari jauh-jauh hari. Apalagi nanti audiensnya itu bakal merupakan bentuk salah satu penilaian juga ke matkul kita, ke tugas kita. Jadi pertama-tama aku mau ya izin share screen dulu. Kelihatan nggak teman-teman? Ah, kelihatan kelihatan. Oke, jadi ini aku udah buat di Excel. Ini salah satu tugas-tugas yang akan kita kerjakan dari berbagai divisi. Dan ini tuh wajib kalian up to date setiap selesai mengerjakan tugas. Dan nanti juga kalau ada ragin lagi akan dibahas terus tentang si file ini karena nanti pengerjaan kalian akan dilihat dari file ini. Dan pertama-tama yang paling urgensi itu ada di skema dan TOR. Tentu ini PIC-nya itu acara. Sebenarnya kan kemarin tuh dilihatin ya kayak kita temanya tentang literasi digital, privasi digital, dan diangkat dari FHUI. Tapi kan itu perlu dibedah ya, perlu di breakdown. Apalagi kita kan nggak boleh mention mereka gitu ya. Jadi tolong mungkin setelah ini atau mungkin bisa besok kalian langsung buat skema dan TOR. Dan di skema juga nanti akan ada rundown secara kasarannya. Mungkin kalau untuk deadline, aku berharap kalian selesain di akhir bulan ini. Karena melihat juga kalian kan ada kayak karkom yang lain, matkul lain, organisasi lain. Jadi aku berharap di akhir bulan ini kalian udah selesai. Terus, siapkan opsi narsum. Ini sebenarnya kalian bisa collab antara acara juga humas. Dan aku berharap untuk narsum ini kalian siapin minimal 4. Empat itu kalau misalnya si yang dua ini nggak bisa. Kemarin kan narsumnya itu katanya pengen dari si Perhumas Indonesia sama Pak Abung. Dan kalau misalnya mereka nggak bisa, aku pengen kalian punya gantinya, punya backupannya. Jadi minimal kalian siapin 4. Atau kalau misalnya kalian punya lebih banyak, 6 pun itu nggak apa-apa. Dan aku pengennya kalian maksimal follow up ke narsum itu 2 kali. Di luar 2 kali, nggak kalau nggak dibalas lagi, kalian langsung cari narsum lain. Karena aku nggak pengen kita terlalu lama nunggu digantung dari narsumnya. Dan aku juga pengen karena nanti acaranya itu sehabis Facebook, aku pengen Hamin 7 atau Hamin 6 poster itu udah disebar. Jadi pengen dari jauh-jauh hari fiksasi narsum itu udah ada. Lalu untuk surat undangan tentu ini jadi tugasnya sekre. Dan karena ini untuk narsum, jadi akan ada collab dari sekre dan humas. Lalu ini konten promosi. Kita kan nanti bakal banyak di promosi ya teman-teman kayak kontennya. Jadi buat akun IG itu wajib. Dan kalau misalnya, Hani, apakah perlu ada desain kepanitiaan dan lain-lain? Kalau dari BPH sih kita kayak nggak nekenin kalian ya. Kalau misalnya kalian pengen ada kayak kepanitiaan, desain ini itu silahkan aja. Dan kita juga nggak memaksakan, tapi lebih dipentinginnya itu kalian up konten promosi aja. Jadi yang lain itu cuman opsional doang. Dan ini, oh iya kalau bisa sih habis ini selesai, Zoom ini selesai, kalian langsung buat akun IG-nya, berarti kita pada follow gitu guys. Nah ini konten poster, tentu tugas PDD. Di posternya, aku sih pengennya ada foto MC kita, Jovan sama Ajeng, sama nanti juga ada foto si Narsum. Oke? Dan yang udah aku mention lagi, aku pengennya Hamin 7 itu poster udah diupload di Instagram dan udah disebar ke media partner buat diupload di mereka. Lalu untuk media partnernya juga, tentu kita nanti buat posternya, ada juga package media partnernya. Nah, ini untuk naskah MC. Kemarin tuh kan Ajeng nanya ya, Hani, ini untuk naskah MC gimana ya? Nah, jujur, aku kan ngelihat Ajeng sama Jovan itu punya jam terbangnya sendiri.
Jadi menurut aku naskah MC itu untuk mereka nggak perlu. Tapi kalau Ajeng sama Jovan butuh, silakan dibuat setelah skema dan rundown fixnya udah ada. Itu ya. Dan untuk G-form, kalian lihat nomor 11 dan 12, ini ada dua. G-form registrasi sama G-form absensi. Kenapa perlu dua? Dikarenakan di akhir akan ada pemberian sertifikat kepada seluruh audiens, seluruh komite, juga narsum. Dan untuk mendapatkan sertif itu, mereka harus udah isi absensi. Jadi selain registrasi, mereka juga harus memenuhi G-form absensi. Kalau misalnya mereka isi regis tapi nggak isi absensi, mereka nggak akan dapat sertifikat. Itu ya. Jadi tolong G-form registrasi disiapkan. Nanti juga aku bakal jelasin flow-nya gimana untuk audiens waktu isi regisnya. Dan untuk G-form absensi itu kayak biasa aja sih. Nanti dikasihnya pas hari H acara, di tengah-tengah webinarnya. Lalu ini untuk caption konten promosi, seperti biasa Humas TPDD. Untuk akun IG, tolong dibuat setelah meeting ini. Dan ini yang terpentingnya lagi, ada grup audiens, grup narsum satu, grup narsum 2. Untuk grup audiens ini fungsinya untuk apa? Untuk ngekoordinir audiensnya tentu guys. Dan aku pengen supaya nggak menyulitkan nanti di Gform Gform registrasi kalian udah nyantumin si link grupnya. Jadi nggak perlu kalian invite-invite lagi soalnya ribet jujur pengalaman. Dan ini grup Narsum satu, tolong Humas mungkin dibuat dari sekarang grup Narsum satu, grup Narsum 2 yang isinya anak-anak Humas, terus juga ya BPH boleh, dan nanti juga oh iya, aku pengen dari Humas, kalian masing-masing tunjuk satu orang untuk jadi PJ Narsum satu dan PJ Narsum 2. Fungsinya apa? Supaya kalian lebih mudah aja gitu ngobrol ke narsumnya nanti di grup WA. Soalnya kan kadang, eh nggak bisa ini nih, nggak bisa technical meeting, jadi gantinya di chat. Dan aku pengen PJ Narsum itu yang bisa bangun topik ke narsumnya. Jadi biar narsumnya juga kerasa enjoy gitu ya guys, nggak kaku. Lalu ini BC welcoming message narsum. Jangan lupa untuk PJ kalau narsum udah masuk grup langsung disambut. Ini juga BC welcoming message audience, folder made part. Nah, ini untuk PPT acara. Beda ya sama PPT materi. PPT acara ini paling yang kayak backgroundnya aja loh. Background kita doang kayak misalnya open gate, terus juga bagian ice breaking atau apa itu PPT acara dan dibuat oleh PDD ya teman-teman. Aku sih pengen ada PPT acara ya kayak bukan PPT sih sebenarnya kayak slide slide Zoom supaya enak dilihat aja gitu. Dan ini untuk virtual background. Ini aku nggak nekanin kalian PDD untuk buat virtual background. Kalau misalnya kalian pengen pakai kayak Han kayaknya pakai VBG IPB aja deh, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian pengen kayak Han kita buat sendiri aja, ya oke berarti itu nilai plus gitu. Dan ini untuk PPT Narsum. Ini dalam kurung depends, tergantung narsumnya teman-teman. Soalnya kadang narsum itu pengen buat sendiri PPT-nya, nggak pengen dibuatin. Jadi nanti untuk humas atau PJ narsum, coba tanya ke narsumnya, apakah butuh dibuatin PPT dari kita atau mau buat sendiri aja. Itu ya. Nanti juga ke narsumnya dikasih muatan skema kita seperti apa dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada draft sertif narsum, audiens, dan staff. Seperti yang udah aku bilang, kita semua bakal dapat sertifikat yang nantinya aku juga coba bantu ke TTD-nya ya, supaya dari atasnya juga cepet dikasih TTD-nya dan itu tinggal sebar aja gitu, teman-teman. Lalu ini untuk technical meeting narsum, ini tentu wajib, sangat wajib ya. Biar nggak ada miskomunikasi sama narsumnya, apalagi narsum kita ada dua, teman-teman. Jadi untuk humas, tolong disiapkan ke narsumnya kayak tanggal-tanggalnya nanti gimana kalau narsumnya udah join ke grup, oke? Nah, ini untuk link Zoom. Untuk link Zoom sejauh ini udah aman teman-teman untuk hari H. Jadi ya itu gitu, intinya. Nah, untuk akun YT, untuk operator Jidan dan juga Musasi tolong dibuat akun YT khususnya. Akun YT itu nanti isinya kayaknya cuma membuat live streaming aja sih. Kalau misalnya ragen-ragen recording itu kayaknya di akun lain aja deh. Soalnya kan kalau misalnya live streaming di situ nanti orang umum bisa lihat teman-teman. Begitu. Nah ini untuk bendahara, asalnya kan mau ada HTM nih. Tapi bener kata Aza dan kata Virgi,
HTM itu nggak perlu. Karena apa? Karena ada live streaming. Kita kan nggak mungkin ya nyuruh orang bayar, sedangkan di YouTube kita live streaming. Jadi kayak serasa sia-sia dan gak guna juga gitu. Jadi HTM dihapus, untuk gantinya kita akan ada uang kas. Uang kas ini untuk apa? Tentunya untuk bayar narsum eksternal. Kalau internal kan biasanya ya nggak perlulah, orang internal masih orang IPB gitu. Biasanya kayak, oh nggak apa-apa nih cuman sharing gitu. Tapi kalau eksternal itu biasanya ada teman-teman. Dan kalau aku, sepengalaman aku, kalau eksternal itu biasanya mereka kasih kayak 100.000 lah untuk bayar narsum eksternal itu. Insya Allah kita webinar ini nggak akan ngeluarin uang banyak gitu. Dan untuk media partnernya, aku sih berharap kita punya minimal 2 media partner kayak PB Bercanda atau Korpus. Itu bebas ya, Humas dicari. Adapun juga kayak akun-akun yang biasanya up kelas-kelas gratis itu juga ada. Aku pernah sih waktu itu kayak nge-reach out gitu waktu jadi Humas dan ada aja gitu kayak package yang gratisnya. Cuman ya gantinya harus follow ini itu. Nah, ini untuk hari H di akun Instagramnya kita kan bakal up live report. Dan untuk frame-nya itu aku serahin ke PDD atau operator. Terserah kalian, perlukah frame live report atau langsung gitu aja. Jadi kita nggak nekenin kalian buat frame ini. Tapi kalau misalnya mau buat ya monggo. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nah, ini ada juga broadcast thank you untuk audiens, untuk narsum di grupnya. Ada juga broadcast recording Zoom kayaknya bersamaan aja sama broadcast thank you-nya gitu ya. Dan ini juga untuk konten media partner. Ya, ini konten media partner sama konten promosi webinar itu yang aku sangat tekenin ke kalian untuk buatnya. Karena audiens kita kan harus banyak juga. Nah, itu deh sekian untuk penugasan. Kalau misalnya kalian ada kayak, Hani bingung tornya ini gimana, itu boleh tanya aja ke BPH. Nanti sama kita aja bakal dikasih kayak contoh tornya gimana, buat dibantu juga begitu. Kalau misalnya ada yang dibingungin lagi, boleh nanti kalian bertanya sehabis penjelasan dari Sazuan. Jadi untuk selanjutnya, aku serahin ke Sazuan. Silakan, Sazuan. Oke, bentar makan dulu. Oke, kalau misalnya tadi Hani udah ngejelasin yang ada di spreadsheet, sekarang aku mau ngejelasin yang di luar spreadsheet. Lebih tepat aku bakal ngomong sendiri aja. Kalau tadi tuh ada yang nanya, Wan, ini mau berapa buat audiensnya, buat pesertanya mau berapa? Nah, tadi tuh aku udah ngobrol sama Hani, mendingan kalau misalnya buat audiens, aku pengen kalian minimal satu orang membawa 2 audiens ya teman-teman. Jadi sama kalian jadi total ada 3. Aman nggak kira-kira buat yang lain? Mau nggak? Aman, Aman. aman, aman. Aman ya. Orangnya harus beda. Iya, Total nanti bakal ada 78 peserta. Terus, hmm, buat buat anak humas, tolong berkabar ya kalau misalnya narasumbernya itu bermasalah atau gimana. Kita kan mau prioritasin yang dari pihak internal dulu kayak Pak Abung gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya nggak bisa, langsung cari ke yang pihak eksternal dan itu harus terus berkabar ya gitu. Jangan kayak karena aku juga nggak mau kalau misalnya yang namanya narasumber itu tuh masih belum jelas kebayangnya itu siapa gitu ya. Ya, oke sudah. Itu aja. Mau balikin ke Hani. Oke, terima kasih Sazan. Itu kayaknya ada yang kurang deh yang tanggal itu, Wan. Tanggal, Mm-mm, tanggal mana? tanggal pelaksanaan. Oh ya, tanggal, bener-bener. Tanggal pelaksanaan itu kita pengen ada di tanggal 13 Mei, 3 hari setelah Facebook. Lah Wan, capek Wan, habis Facebook langsung begini Wan, habis Facebook langsung bikin acara lagi Wan. Kata gua, kita bakal lebih capek lagi nanti saat diseminasi informasi ini kan baru online ya. Kenapa gue bilangnya di tanggal 13 Mei? Karena tanggal 13 Mei itu tuh full matkulnya Pak Alfa semua, yaitu KLB sama Big Data. Jadi gampang kalau misalnya kita bilang, Pak, kita seminarnya mau di hari Rabu. Kebetulan matkulnya Pak Alfa semua, jadi kita
lebih gampang perizinannya gitu. Jadi kita H+3 setelah Facebook kita langsung seminar ya teman-teman. Kita langsung bikin webinar ya. Oke, ada lagi ya Hani? Oke, makasih Sazwan. Kayaknya aku pengen nambahin tentang itu aja deh yang Excel tadi. Oh ya boleh boleh. Nah, aku izin aku izin share screen lagi guys, lupa tadi. Mana ya? Kelihatan nggak? Apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan kelihatan udah. Kelihatan. Oke. Nah, ini kan bisa kalian lihat ya, ini penugasannya kayak gini, Excelnya kayak gini. Dan kalau misalnya udah, tolong diisi banget ya. Ini tuh tinggal diisi. Tinggal dipencet. Tuh, ada belum, ongoing, dan selesai. Setiap rapat general itu aku bakal bahas. Dan jangan sampai ada yang kosong. Kalau misalnya belum, pencet belum. Kalau misalnya ongoing, pencet ongoing. Jangan sampai kosong ya. Begitu, itu aja sih. Dan selebihnya, oh ya, sama divisi acara, karena kalian juga masih looking for someone to be kadif, tolong kataku habis ini kalian langsung diskusiin lagi anak acara, siapa yang mau jadi kadifnya, gitu ya, anak-anak acara. Dan selebihnya, I think udah. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak guys? Kayak misalnya kan keberatan nih dalam satu hal atau apa? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apa ini? Hmm. Oh iya, dari Zura dulu boleh? Ini boleh lihat itunya nggak tadi Excelnya? Boleh, wait, wait. Kelihatan nggak Zura? Kelihatan, kelihatan. Ya, Kan itu nomor 11 sama 12, 11, 12, 14, 15, itu kan G-form registrasi, PIC-nya acara, mm-mm. G-form absensi juga di PIC-nya acara. Terus yang 14 akun IG juga acara, grup audiens acara. Sebetulnya selama aku menjadi divisi acara, aku nggak pernah membuat G-form registrasi dan G-form absensi, akun IG sama grup audiens. Kalau dari aku kayaknya itu bukan tupoksi dari acara atau emang kalian ngasih tugas ke divisi acara atau gimana? Karena biasanya yang buat G-form registrasi itu sekre atau humas gak sih sama akun IG itu sama grup audiens juga. Oke. Ya, izin. Oh, ada yang mau ditambahin lagi nggak sebelum aku jawab? Udah. Oke, makasih ya Zura. Jujur ini tuh kayak masih eh, penugasan secara kasar aja. Kalau misalnya PIC-nya mau ganti itu boleh. Dan jujur kalau dari pengalaman aku kan kalau di temanmu itu sebagai PO dan aku tuh kayak megang eh, sering banget megang banyak divisi. Makanya kadang kayak sering abu-abu ini tugas siapa nih tugas siapa. Dan sekali lagi makasih buat Zura. Mungkin ini bakal BPH bedah lagi kayak ini tugas siapa, ini tugas siapanya. Setelahnya akan dikirim mungkin paling lambat siang ini jam 12. Jadi fiksasinya akan ada di sana. Dan kalau misalnya kalian merasa kayak, "Ih, ini bukan pekerjaan acara, ini bukan pekerjaan humas, tolong bilang ke BPH lagi ya teman-teman biar sama kita dibedah lagi." Makasih ya Zura atas pemahamannya. Oke, terima kasih. Tapi kalau misalnya emang kalian ngasihnya ke acara atau karena emang gak ada yang handle ya, fine aja sebenarnya. Oke, nanti kita diskusiin lagi ya Zura ya. Makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh Ajeng. Eh, ini aku mau ini deh mau memastikan aja. Tadi tuh buat share poster, share poster lagi. Ini yang share buat informasi seminarnya itu H-7 ya kalau nggak salah. Berarti itu tuh maksudnya kayak di-share dari kitanya untuk orang-orang yang mau ikut webinar kita atau misalkan itu apa ya maksudnya. Jadi kalau misal menurut aku nih, khawatirnya aku tadi salah salah persepsi. Kalau menurut aku, karena kan kita pengen mengharapkan audiensnya banyak kan. Jadi em, mungkin nanti karena ini aku lihat-lihat juga di SPS banyak job listnya PDD ya. Jadi mungkin nanti bisa dibuat aja sih kayak list untuk tiap divisi. Jadi biar mereka juga runningnya bisa jelas gitu. Sama mungkin kalau dari aku kan kayak untuk share poster kayak gitunya bisa dari jauh-jauh hari ya. Karena kan
untuk menggait audiens tuh lumayan agak susah juga dengan kita harus promosiin dulu kan di media sosial, harus branding dulu media sosialnya gitu. Jadi menurut aku bisa dimulai dari besok atau lusa kah atau mungkin mau besok lagi nggak apa-apa, tapi diusahakan jangan H-7 sih menurut aku gitu ya. Mungkin bisa jelasin duluan tadi maksud dari H-7 apa ya? Khawatirnya nih aku salah persepsi gitu. Oke, ada yang mau ditambahin lagi Ajeng sebelum aku jawab? Bentar ya. Paling oh iya, kalau buat ngehubungin narsum internal maupun eksternal ya. Berarti kan harus nunggu konservan fiksasi dari acara dulu. Nah, kira-kira oh nanti deh itu nantinya. Enggak paling itu aja Han yang tadi. Oke, mungkin ini berarti lebih ke deadline per tugasnya ya. Nah, tadinya rencana rencana aku tuh pengennya untuk poster ini emang di-upload dan disebar serentak itu pas H-7. Tapi kalau misalnya dirasa, Hani terlalu dadakan, oke nanti kita BPH reunion bakal ada rapat lagi untuk BPH-nya kayak sekiranya kapan nih mau di up-nya supaya nggak terlalu mepet sama acara kita. Dan untuk tadi tentang narsum ya, mungkin maksud kamu kayak, Hani kalau misalnya akhir bulan terlalu mepet, aku sih pengennya untuk skema Dentor bisa selesai H-3 dari H-3 H+3 dari rapat sekarang. Jadi biar langsung bisa di reach out narsumnya. Begitu. Ajeng, apakah jelas? Atau ada yang kurang jelas? Oh iya nih sama aku mau nanya tupoksi aku kan aku MC kan tapi di listnya tuh aku masuk ke humas. Jadi aku masuknya cara apa humas kira-kira? Oke, itu udah aku kirim list fixnya masih masih ada di humas sih. Kamu udah masuk ke acara Jeng, jadinya emang acara lebih orangnya dibanding divisi lain. Apakah aman? Ajeng? Oke, Hani aman deh kayaknya sepertinya ya. Tapi kalau misalkan memang dibutuhkan di humas juga kayaknya setelah aku pikir-pikir juga nggak apa-apa sih. Karena kan aku yang merekomendasikan dari awal ya untuk narasumber gitu. Tapi ya udah aku acara aja nggak apa-apa. Oke, Oke, sebenarnya mau apapun divisi kamu, kamu bisa aja kok bantu backup banyak divisi, jadi nggak perlu kayak dengan label divisi itu. Makasih ya, Jeng ya. oke Hani, makasih juga. Oke, mungkin itu silakan Balkis, Fatir, Valin, Virgi, Vindi, Kerkom. Hai. Oke, halo. Notis. Iya, Jadi halo. aku izin tanya. Itu kan tadi katanya udah di-mention kalau misalkan si acara hari hanya tuh H+3 setelah Pespot. Yang dimana emang runningnya juga udah pasti dari sekarang kan. Pertanyaan pertama, apakah bakalan benar-benar keburu? Terus yang pertanyaan kedua, aku mau mastiin aja sih nge-make sure lagi soal tema yang bakalan kita bawa. Kan biasanya itu juga ada di acara ya, tapi maksud aku kayak dari BPH sendiri, apakah emang udah ada tema yang fixnya? Kan memang ya yang udah dijelaskan kemarin, kalau kita tuh mau ngambil yang dari kasus yang lagi rame, terus emang lebih nge-mentionnya ke penggunaan media sosial terkait privasi chat gitu kan. Nah, apakah emang cukup? Kenapa? Apa? Mana sih? Ah, kok nggak ada? Ya. Iya, Virgi, Ini kamu keputus-putus. gak sih? Suaranya udah aman belum sekarang? Nah, Udah nah, aman. apakah si temanya atau materi yang bakalan disampaikannya hanya cukup tentang itu aja? Apalagi kan kita mengingat ada dua narasumber ya, dan tentunya
meskipun memang materi yang akan disampaikannya pasti masih relevan, tapi kan nggak mungkin ya membawakan satu materi yang sama gitu loh, karena kita juga kan pasti apa menyesuaikan juga kan dengan si narasumbernya. Kalau misalkan kita kasih materi sendiri atau kasih tema, misalkan kita pengennya membahas tentang ini gitu, kita juga kan harus menyesuaikan dengan si narasumber-narasumber yang bakal kita reach out kan. Nah, dari BPH sendiri, apakah memang udah ada dari kalian atau itu bakalan diurus lagi sama anak-anak acara? Oke, ada tambahan lagi nggak Virgi sebelum aku jawab? Cukup panik. Panik. Oke, makasih ya. Jadi kemarin itu kan sempet ditagih sama Pak Alfa mengenai, Hani tolong kirim PPT Big Idea-nya. Dan itu emang udah dikirim. Tapi Big Idea ini tuh masih secara general aja, masih secara umum. Kita belum kayak di breakdown gimana sih spesifik materinya, mau dibawa, mau arahnya mau dibawa kemana itu belum. Jadi nanti setelah ini aku bakal kirim PPT yang kemarin ke acara. Dan mungkin setelahnya kalau misalnya kalian mau nambahin materi itu boleh banget. Asalkan masih masih dalam garis besar materi kemarin tentang literasi digital dan tentang privasi data. Aman nggak, Virgi? Aman-aman. Oke, jadi habis ini nanti aku share ya guys. Mungkin ke grup umum aja aku share-nya yang PPT kemarin. Selanjutnya, Sazuan? Zidan mau nanya Zidan. Ya nih, Oh, Dan, iya Jidan. itu kan kita bikin akun YT, Akun YouTube. akun Ah, YouTube. Itu teh kan harus ada username-nya. Username-nya udah ada belum? Username-nya buat username udah kepikiran belum? Buat acaranya, nama acaranya. Nah, oke, oh iya sebelum aku jawab ada yang mau ditambahin lagi nggak Jidan? selain username apa lagi? Udah. Sama ya itu kalau misalnya emang kan itu tuh ada pembatasan ininya ya buat live streaming kadang nggak bisa gitu. Kemarin juga waktu KPK yang semester 1 kelompokku kebetulan nggak bisa gitu bikin baru begitu tuh. Buat jaga-jaga kalau emang sekiranya nggak bisa di streaming di YouTube begitu, ya paling ya wayahna pakai akun YouTube aku cuman ya emang itu apa ya beda sih ada kontenku juga cuman nggak apa-apa kita pakai yang itu aja akun gua aja. Mas, Oke, ya begitu. ada lagi? Ya udah begitu. Ya paling begitu sih. Ada. Oke, baik tadi tentang akun YouTube dulu ya. Takutnya Ya. nggak cukup di live streaming atau apa tadi? Bener kan ya kayak gitu? Hmm. Ah, Nah, jujur, aku tuh belum pernah kayak nanganin acara di mana ada live streaming YouTube-nya. Jadi jujur kurang tahu kayak limitasinya berapa dan lain-lain. Dan kalau misalnya kamu mau, Hani boleh nggak ini di akun aku aja? Kalau kataku pribadi, silahkan aja. Karena ini kan cuman sekali pakai ya. Dan I think kalau untuk orang ngestalkin akun, kayaknya nggak begitu banget. Paling nanti kalau misalnya mau pakai akun kamu pribadi, untuk video sebelum previous videonya bisa arsipkan dulu, jadi dikosongin dulu. Dan untuk nama akun YouTube-nya itu pasti setelah ada fiksasi nama kegiatan dari acara. Jadi tunggu koor dari acara dulu ya, Jidan. oke, oke. Thank you. Oke, berarti aman ya. Dan untuk tadi ada yang nanya juga, Hani, itu gimana nanti em, kayak isu acaranya, generalnya gimana? Itu kayaknya bakal aku kirim aja PPT yang kemarin, jadi kalian bisa baca baca lagi. Karena jujur teman-teman, aku habis ini ada acara dari temanmu, jadi takutnya nggak keburu, jadi aku kirim lewat PPT aja. Apakah aman teman-teman? Oke, aku anggap aman aja ya. Jadi mungkin untuk penjelasannya selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Aku Hani, Boleh? Siapa yang ngomong? Oh, Tiara. Boleh? Tiara. Oke. Ini kan sebenarnya aku setuju sama yang kata Ajeng itu sih, kalau misalkan kita poster di Hamin 7 itu terlalu ini ya, karena kita harus narik audiens juga kan, takutnya agak susah gitu. Nah, tapi kan di posternya sendiri itu kita mau nyantumin si foto MC sama narasumbernya itu, yang mana narasumber kan belum ada ya, dan pasti humas pun butuh butuh waktu gitu buat nyari narasumber yang fix. Itu ada alternatif lain gak? Atau misalnya kayak di-upload dulu poster yang memang belum ada si foto narasumbernya ini, apa gimana gitu.
Oke, Tiara, berarti kayak ini nggak sih, tahu nggak sih kayak poster Zoom-nya, tapi kayak bagian narsumnya itu masih desainnya itu kayak bayang-bayang gitu, kayak guest dan narasumber gitu kali ya Tiara ya? Iya. Bisa sih. Kalau misalnya bagian poster itu kan berarti nanti lebih ke PDD. Kalau misalnya nanti emang mepet dan narsumnya belum dapat, kita akan pakai plan yang kata kamu. Tapi kalau misalnya nanti udah dapat dan emang cepat dapatnya, ya oke kita balik ke plan awal. Gitu ya Tiara ya. Apakah jelas? Oke, jelas. Makasih Hani. Berarti mungkin dari deadline-nya sendiri itu bakal dimajuin ya, nggak hamin 1 minggu lagi. Enggak, nanti bakal dibahas lagi untuk rincian deadline ini itu. Makasih Hani. Oke, sama-sama Tiara. Selanjutnya, Sani, boleh? Oke, makasih Hani. Maaf, aku mau nanya, terus mau kayak ngasih saran juga kayak, kan kita tanggal 13 ya tadi kata siapa sih Sazon ya. Nah, tanggal 13 itu kan ada matkul. Terus emangnya kita gak apa-apa ya kalau misalnya kita bikin acara di hari itu, atau berarti kita izin gak masuk kelas apa gimana ya? Atau kenapa nggak di hari yang emang gak ada matkul gitu atau gimana gitu? Itu aja sih Hani. Oke, untuk pertanyaan ini kayaknya aku serahin ke Sazon ya. Ya. Sazon, mangga jawab. Nah, jadi gini Sani, waktu apa? Kenapa milihnya itu di pas ada matkul? Sementara ini kan matkulnya sama-sama matkul Pak Alfa ya. Ini kan matkul literasi digital itu dosennya Pak Alfa dan di hari Rabu itu matkulnya Pak Alfa semua gitu. Jadi sementara Pak Alfa kan bilang, ya saya bisa aja meliburkan matkul demi matkul lain gitu. Aku ingat banget loh Pak Alfa pernah ngomong gitu. Jadi ya aku pengen coba bisa gak dia beneran meliburkan matkul demi matkulnya dia juga gitu. Karena masih sama satu matkul sama siapa Alfa itu. Terjawab gak Sani? Hmm. Oh, oke. Oke, 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 oke. Makasih. Siap, siap. Makasih sarannya, Ajeng. Tani terjawab? Iya, oke. Makasih. Oke. Oke, makasih ya Sani, Sazwan. Apakah ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Atau tidak ada? Aman dulu. Kalau aman, aku pengen kalian ketik satu dong. Nanti kita tutup. Alright. Aman, Hani, aman. Oh, aku mau ketik satu buat bertanya live 5 Zoom. Oke, Ajeng, Ajeng. Ada apa? Em, karena tadi kan aku baru inget ya, kata Tiara kan kalau misalkan Hamin 7 banget, Hamin 7 banget, itu kan khawatir kayak gimana ya. Jadi kalau aku sih mungkin minta tolong aja buat teman-teman BPH untuk bikin ini loh Han, kayak targeting sama tanggalnya juga gitu. Jadi biar jelas dan enggak kayak misalkan gini, khawatir kayak tadi yang dikerjain PDD itu harus deadline-nya misalkan Hamin berapa gitu. Sedangkan kitanya aja belum dapat narasumber untuk fiksasi di si posternya kan. Jadi biar memudahkan aja, aku mungkin mau ngasih saran bisa dibuat ini aja Han, kayak tanggal untuk misalkan poster itu untuk misalkan dapat narasumbernya harus terakhir banget maksimal tuh fiksasinya tanggal berapa. Terus kayak poster-poster, link Gform itu udah harus ada tanggal-tanggalnya, kayak selesainya harus tanggal berapa. Jadi biar kalau misalkan ada tanggal kosong, nah itu bisa kita manfaatkan buat sebelum ke hari hanya, entah misalkan kita ngapain. Jadi yang kurang-kurangnya tuh bisa kita isi di hari yang emang tanggalnya kosong kayak gitu. Paling itu aja sih Han kalau dari aku, mungkin masukan dan sarannya ya. Semoga biar teman-teman BPH juga nggak bingung dan juga ya nggak pusing lah gitu. Kita kan bareng-bareng aja ya acara ini. Jadi ya mungkin itu aja nih dari aku ya. Makasih. Oke, makasih ya Ajeng. Seperti yang udah tadi dibilang, ini masih penugasan, masih Excel penugasan kasaran dan belum diupdate lagi masalah deadline. Dan kayaknya untuk deadline lanjutannya itu kan masih banyak yang abu-abu juga dan emang perlu pembahasan lebih lanjut. Jadi mungkin kalau nggak hari ini siang penentuan deadline bisa besok. Itu pun nggak langsung semuanya dikasih deadline karena pasti kan ada yang harus ngerjain tugas ini kalau ini udah selesai. Jadi emang perlu rinciannya tuh nanti gitu. Aman ya Jeng ya, makasih sarannya ya.
Oke, Hani, aman. Oke, kalau gitu ini nggak ada yang mau bertanya lagi sebelum aku tutup? Cukup, Hani, cukup. Oke, cukup. Makasih ya teman-teman ya. Nanti akan ada rapat general lagi, mungkin 3 hari ke depan atau 4 hari, ya 3 hari sih kayaknya. Dan untuk info spesifiknya bakal di-share di grup. Jadi untuk sekarang, terima kasih teman-teman. Maaf banget ganggu waktunya. Aku akhiri. Hani ke mute Hani.